tentang sholat nih misalnya dalam perjalanan kan ya kelewat nih waktu sholat maghrib misalnya gitu ya. Boleh digabungin ke isya gitu tuh. Iya, jadi itu namanya karena dalam perjalanan ya, karena dalam perjalanan itu boleh menjamak sholat. Jamak itu menggabungkan dua sholat ya. Jadi maghrib dengan isya temennya, zuhur dengan asar itu dalam temennya. Ini harus dulu kan dulu misalkan maghrib kedua apa isya yang lebih. Nah, kalau misalnya kasusnya, jadi sebetulnya dua-duanya boleh pilih dua-duanya. Kalau kita dahulukan maghribnya dan kita kerjakannya di waktu maghrib, namanya jamak takdim, karena mendahulukan, narik waktu isya ke waktu maghrib. Nah kalau misalnya diakhirkan, namanya jamak takhir, gitu. Kita kerjain maghribnya di waktu isya. Nah kalau misalnya jamak takdim, ya harus mendahulukan yang punya waktu. Isya dulu gitu. Maghrib dulu. Maghrib dulu. Kan takdim kan kita narik yang belakangan ke depan. Gitu. Kalau takhir mundur. Jadi kita tarik yang sholat yang kedua ke sholat yang pertama yang waktu kita kerjakan itu. Namanya jamak takdim. Ya. Karena jadi yang punya waktu, yang punya berhak didahulukan. Gitu. Nah, kalau bisa kebalik di takhir, maghribnya kita kerjain waktu isya. Mana yang kita kerjakan duluan? Isya dulu baru maghrib. Boleh. Memang yang punya waktu lebih afdol. Nah, tetapi di sini ada lagi ulama pendapat lebih afdol tartib. Maghrib dulu baru sesuai urutannya. Memang sebetulnya yang punya waktu itu isya. Yang duluan waktu masuk itu. Itu boleh dikerjakan. Nah, kalau jamak takdim sih gampang. Arti gampang tuh begini, kita mau sholat johor, ya kan di waktu johor, asal kita tarik, gitu. Itu bagus. Jadi di antara jamak takdim dan jamak takhir mana yang paling afdol? Ini kalau kita mau pilih gitu, kalau bisa sempat memilih, maka lebih afdol kita memilih jamak takdim daripada jamak takhir. Jadi kalau misalnya kita di maghrib bisa berhenti untuk sholat, itu ada berhenti kendaraan kita betul. Nah lebih baik kita kerjakan maghrib, tarik isyanya ke maghrib, ketimbang kita mentakhirkan sholat. Itu ada ulama pendapatnya begitu. Padahal sih boleh dua-duanya. Kenapa lebih afdol takdim? Karena kita nggak tahu di waktu ke depan ada umur apa enggak. Gitu. Kalau jamak takhir memang boleh. Nah kalau jamak takhir resikonya begini. Bisa kita maghrib nih, kita mau kerja di waktu isya. Itu di waktu maghrib, kita harus niat udah niat sholat. Ya Allah, saya mau niat sholat maghrib entar di waktu isya. Kenapa harus niat di waktu maghrib? Kalau misalnya kita nggak niat dari awal maghrib sampai maghrib selesai itu kita belum niat, itu kita terhitung dosa. Lalai dalam sholat. Karena nggak pernah mikirin sholat. Gitu. Jadi kalau kita mau takhir, niat di awal waktu. Ya Allah, saya mau kerjakan maghrib di waktu isya. Harus niat begitu. Gitu. So kalau kita nggak niat, berarti nggak terhitung kita ibadah di situ. Lalai. Orang yang lalai kenapa nama kutip? Alladzina hum bi sholatihim sahun, ya. Alladzina hum yura'un wa yamna'un. Itu ayat-ayat dan begini. Itu alladzina fi sholatihim, ya itu yang sholatnya lalai, bukannya dia nggak sholat tapi lalai. Ada apa? Suka mengakhirkan waktu. Menggampang-gampangkan sholat ini. Iya itu, iya kan. Kan Al-Qurannya kan begitu. Fawailul lil musholin, celaka bagi orang yang sholat. Itu orang-orang yang ada sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan dia nggak sholat, kalau nggak sholat udah pasti. Ini sholatnya orang sholat celaka. Kenapa dibilang celaka? Karena lalai gitu. Apalagi nggak sholat. Kelaknya neraka. Kalau nggak sholat ya kelaknya neraka. Ustaz kan mau berangkat umroh ini. Iya, masya Allah. Kapan berangkat? Senin. Salam buat Rasulullah. Sampai ini salam buat Rasulullah.
itu mengundangan Allah. Ya, orang mau ngomong dari mana kayak enggak, memang Allah yang mengundang udah apain. Dari pesawat yang mogok. Bisa dorong setut atau setut kalau Saya dulu pernah kerja kurang lebih 5 tahun di bagian miring itu Cikarang, kadang ke Kudus. Memang kalau risikonya supir itu tahu sendiri, Bib. Nggak kenal waktu lah, apalagi kalau punya supir emang yang nggak pernah sholat. iya. Ribet juga tuh, Bib. Nah kita pernah tuh, Bib, yang keseringan tuh kalau supir itu macet di tol, Bib. Itu dari zuhur bisa sampai isya. Iya. Nah itu kita niat jamak apa gimana tuh, Bib? Apa kita follow gitu? Sedangkan kalau jangka jaraknya itu kan udah di Cawang, udah mau tol Cawang tuh. Artinya kita nggak bisa sholat di situ. Iya, Bib. Kita nggak bisa sholat, mau turun juga di mana karena macet, ya kan? Di mana repot segala macam. Apa yang harus kita lakukan di kondisi kayak begitu? Ya, tetap sholat, tapi dihormati waktu. Tidak tidak pakai wudhu, ya, tidak pakai ngadep kiblat, ya cuma sholat duduk doang gini. Ya, Ya sholat johor, kalau johor ya johor 4 rakaat gitu. Nah nanti kalau udah sampai kita bisa, ya baru kita sholat biasa normal. Kenapa ada istilah sholat dihormati waktu? Sholat menghormati waktu namanya. Maksudnya apa? Jangan sampai di waktu orang sholat kita nggak sholat. Kita sholat juga tapi dalam keadaan kita kayak begini. Itu namanya sholat dihormati waktu. Gitu. Nanti kalau udah sampai kondisi lagi ya bayar. Karena hakikatnya setiap sholat itu kalau kita tinggalkan sengaja nggak bisa dikodok. Karena itu udah maksiat, udah durhaka sama Allah. Gitu loh. Nggak bisa dikodok walaupun dibanding dengan 1000 rakaat lagi. 1.000.000 triliun. Coba kita taubat sama Allah. Gitu. Allahu Akbar. Lagi sholatnya. Atau nggak mau sholat. Itu kan udah sengaja itu maksiat, melawan. Itu gak ada kodonya buat yang gitu. Yang ada kodo itu yang apa? Yang kelupaan, ketiduran, ya tadi itu apa namanya lagi macet. Itu yang kodo. Tapi kalau lagi memang meninggal nggak sholat secara sengaja, muta'amidan itu bukan kodo, taubat. Gitu loh. Minta taubat sama Allah, minta ampun sama Allah. Gitu. Yang betul-betul yang sudah meninggalkan sholat. Karena kalau siangan itu harus itu juga. Iya, bangun jam 8. iya. Langsung gitu. Langsung kerjakan. Kalau udah nunggu johar gitu. Ya, Johar gitu. Sebetulnya sih bagus, tapi alangkah baiknya fauron. Arti fauron itu segera. Kenapa disegerakan? Karena betul-betul ini di luar kendali kita. Gitu. Kalau misalnya ditantang itu memang sengaja pengen ninggalin gitu. Bagusnya fauron. Tapi kalau Segera. itu kan faktor di perjalanan, kalau faktor misalnya kayak orang kerja kayak proyek misalnya kan tanggung, misalnya di posisi bukan tanggung ya misalnya kan karena pakaian najis atau gimana, cuman nggak keburu waktu gimana? Ya pokoknya cuma satu, hukum sholat doang nggak bisa diinggain. Kalau zakat bisa diinggain, puasa bisa diinggain. Kalau sholat dalam kondisi apapun nggak bisa diinggain, harus dikerjakan. Bahkan dalam fikih jangankan kerja, fisyidatil khauf kan ada fikihnya tuh. Sholat fisyidatil khauf, dalam perang berkecamuk. Jangankan dalam kerja, lagi perang sholat jangan tinggal. Sudirman ya? Hah? Iya, Panglima Jenderal. Iya. Lagi perang di sekolah. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sambil megang pedang. Malik yaumiddin, waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Langsung kita bayangin ruku, walaupun kita lagi nggak ruku, lagi pegang pedang. Gitu. Sholat tetap dikerja. Makanya kenapa parahnya dosa itu dan orang malah ngentengin sholat? Padahal cuma sholat doang yang dijemput, perintah. Nggak bisa diturunin sama Allah. Kami Muhammad naik Isra Mi'raj. Kalau perintah puasa langsung diturunin melalui malaikat Jibril. Sholat nggak pakai perantara, langsung Nabi yang nerima.
Gitu. Itulah istimewanya sholat. Ya, jadi buat ngejawab gitu bukan kadang ada orang Iya. sholat najis gua baju gua gitu pakai Nah, emang dasar bukan kamu sholat aja. Ada. Emang ada aja. Padahal mah ada cara apa saja. Apa namanya? Iya sampai di batin doang, mata nggak bisa bergerak, tinggal di batin doang udah sholat. Sampai begitu sholat. Ya apalagi nggak ada baju. Ya sesusah-susahnya orang ya nggak ada sejaman susahnya Nabi. Di zaman Nabi ada orang yang sholat telanjang karena saking nggak punya baju. Dan ikut dia sholat tanpa yang telanjang. Kata Nabi, ada yang punya baju nggak lebih kasih dia satu. Sakit apa? Sekarang juga ada orang nggak punya baju. Masya Allah. Punya alasan baju kotor. Apalagi ntar partai itu Wah, koleksi wah, banyak wah, banget. alasannya ada aja kan Iya, baju Iya, partai udah. banyak. najis gue ini najis gitu. Kita yang punya jaket partai Habis karung gitu. harus taruh ya. Nah iya, baju partai banyak. Ada yang sampai iktikot gitu ya. Sholat bisa diganti mau dikit. Aduh. Lagi itu ada yang ngikutin lagi gobloknya. Ya jamaahnya kan kalau macet ada pendapat bisa ya gitu ya? Apa? Ya karena macet gitu kayak Jakarta nih kan keadaan gitu ya. Itu yang tadi ya, Ustaz Nur. Jadi pokoknya nggak ada celah untuk tidak sholat itu. Misal kita nggak dihormat waktu, saya jamaah aja dah gitu. Belum Ya. dapat syaratnya tapi ya. Belum dapat syarat karena kan dalam kota. Dapat syarat. Kalau supir dulu saya ikut ada tuh yang dia kalau di kampung mah ya dipanggilnya tapi di sini supir dia. Dia kalau Jumat dia pulang khotbah Jumat di kampungnya. Itu ngikut dia. Bah berhenti dulu dah. Tadi udah khotbah aja. Wah, ya Masya Allah. Kita jangan gimana gitu. Kalau ikut supir lu punya tadi. Iya. Kalau yang kagak salah ada. Kadang kalau connect serba salah. Kita yang kena. Iya. Kita mau ayo nih kita connect. Kadang kita kuasanya kurang. Kalau yang kita Supir orang kalahnya kita ngopi dulu yuk ngerokok. Nah, dia kalah. Mahal. Iya dia ngopi ngerokok Tapi kita sholat. kalau ngejar ritan. iya. Kalau beli Jadi orang cakep lagi. Bikin orang ngebus. Soalnya kan gitu. Suka mampir. Iya, sampai langsung banting setir. Ya Allah. kalau lagi gitu mah jatuhnya kejot kena jolim ya. Jadi kalau kena jolim ada rusak apa kan gitu kalau mau ibadah Iya. kan dia jolim itu jolim ya. Jadi memang ada sesuatu yang apa namanya? Ada 3 yang diangkat tidak kena hukum. Pertama dipaksa, ya kan? Karena dipaksa atau karena terpaksa. Jadi nggak melakukan hal-hal yang melanggar agama, itu nggak kena hukum. Misalnya ada orang dipaksa, lu ceraiin bini lo, pokoknya gue tembak gue mati nih. Ya gue ceraiin bini gue. Dan di bawah ancaman itu nggak jatuh talaknya. Kenapa di bawah ancaman? Jadi kalau di bawah ancaman atau karena dipaksa, ya itu nggak kena hukum, gitu. Di bawah ancaman, dipaksa, rupiah kolam alat hal kan kata Nabi gitu, diangkatnya hukuman itu dengan 3 alasan. Pertama karena dipaksa, yang kedua karena gila, yang ketiga masih kecil. Ini kalau ini nggak kena hukum. Anak kecil bunuh orang nggak kena hukum. Orang gila bunuh orang nggak kena hukum. Orang yang dipaksa bunuh orang nggak kena hukum. Nah jadi kalau kita melakukan maksiat dengan tidak sholat karena dalam kondisi terpaksa nggak kena hukum. Nah tetapi ulama teliti lagi, dilihat siapa yang dipaksa, siapa yang memaksa, gitu. Ini bisa nggak dia ngelawan? Kalau bisa ngelawan, berarti belum kategori terpaksa. Gitu. Misalnya nih, ada orang ngomong gini, ceraiin nggak bini lu, talak 3. Terus kata
yang merasa dipaksa, saya ceraiin aja bini saya, Pak Hakim, talak 1. Nah berarti lu ngelawan lu sama yang maksa, berarti lu namanya masih berani. Yang maksa kan nyuruhnya bertalak, Iya. lu ngomong talak 1, nah itu jatuh talak lu 1. Tetap jatuh, berlaku. Kenapa? Itu udah bisa ngelawan dia namanya. Namanya orang dipaksa nggak bisa ngelawan. 3 ya diucapin 3. Kalau jadi tawanan. Iya, Tawanan. gitu. Jadi ulama lebih teliti lagi. Status ya. Dipaksa oleh keadaan. Iya. Iya, saya Keadaan. Jadi kalau kita dibawa ancaman bisa dibunuh sekalipun, bisa nggak kalau kita lari? Ada kuasa nggak kita lari? Kita lari nyelamatin diri kita, atau kita bisa lapor kepada orang yang lebih tinggi lagi jabatannya? Bisa nggak kita begitu? Nah kalau nggak bisa, ya berarti kita dalam kondisi terpaksa. Oh, itu masih bisa kita lakukan, berarti nggak terpaksa itu. Emang pas kelempengan, salah lu. Gue nggak salah, nanti gue udah ngajak sholat. Nah, itu lama sampai segitu penelitian ini. Tapi GSP Hadami kan pernah begitu tuh. Waktu dia mau sholat Jumat, mandornya bilang, lu mau kerja mau sholat di sini? Mau kerja ada, atau sholat berhenti kerja. Gitu dan mandornya diancam untuk berhenti. Tapi GSP Hadami ya langsung, jadi saya berhenti kerja. Berapaan lu kerja nggak sholat? Waktu itu belum jadi kiai dia, masih jadi pabrik. Maklum GSP Hadami. Kesalahan pengajiannya begitu dia. Karena dia yakin rezeki dari Allah. Dan itu bukan ancaman berhenti kerja. Kenapa? Karena memang yang namanya orang itu ya himahnya ke akhirat, jadi dunia kecil. Baru diancam berhenti kerja. Yang penting jangan diancam gua nggak masuk surga. Gitu, ya kan? Nah kita kan terancam karena kita mikirin itu. Karena pikiran kita di dunia, jadi kita merasa terancam di dunia. Dan makanya kata ulama apa tuh? Ya, kalau mau bahagia, kuncinya cuman ini katanya. Pertama, itroh kalamin nas, wastimal itroh mubalata li kalamin nas, wastakmal mubalata li kalamil khaliq. Kalau mau bahagia, buang gitu, mubalah apa namanya, ngerespon omongan manusia dan responlah omongan Allah gitu. Kalau omongan orang ancaman apa itu nggak ada manfaat, nggak ngefek ke kita. Tapi kalau omongan Allah kita respon, ngefek gitu. Contoh pujian, orang muji kita ini kan kalamun nas nih, apa omongan orang nih. Orang muji kita itu kagak ngepek, walaupun kita seneng, nggak ngepek. Kalau itu pujiannya bener, terus kita girang, gitu ya, itu kan bisa batalin amal kita, bisa gugurin pahala. Kalau itu bener, ya pujian. Atau ada orang muji kita dan pujian itu nggak bener gitu loh. Kita nih sebenarnya nggak baik, tapi orang puji, waduh baik banget loh. Kita GR, berarti kita mengGR-kan sesuatu yang bohong. Ya jelek juga. Itu akal kita nggak sehat juga kalau begitu. Artinya bener aja kita dipuji sama orang, kita ke-GR-an, itu mestinya takut pahala kita hilang. Jangan GR gitu loh. Nah begitupun kebalikannya, celaan orang. Kalau itu benar, kenapa mesti marah? Emang orang nyela kitanya begitu? Ya kan? Ya anggap aja itu perhatian orang sama kita.
Terus kalau celaan orang itu orang nyela salah, artinya apa yang dia celah nggak ada pada diri kita. Ya udah samain aja celaannya sama diemnya. Ngepet nggak? Dia nyela kita misalnya dibilang Kristen, kita bukan Kristen kan? Ya apa bedanya dia nyela kita yang salah dengan dia diem nggak ngomongin kita, kan sama, nggak ngepet. Dan gitu. Jadi ya omongan orang tuh begitu. Dan memang kita hidup di dunia ini ya nggak bisa selamat dari celaan orang. Orang pasti ada yang nyela. Kontroversi pasti ada. Ya. Nah, kalau mau selamat dari celaan orang cuma satu caranya. Kitanya kudu gila. Kalau udah gila kan, lah iya omongan orang kita gak peduli gitu ya. Lah ya cuek kagak ngepek. Yang happy. Dia namanya orang gila. Orang gila mau bebas. Orang gila mah bebas. Lepas dari dukung ya. Iya. Dia viral. Oh, gila kan? Enggak apa lu aja. Yang kemarin Corona aja nggak kenal lagi gila. Berapa hari Ustaz Nur di sana? Rencana katanya sih 12. 12 hari standar. Bareng sama Pak Anies. Iya. Di guest house dong nih. Iya enggak? Sambut Raja Salman nih Ustaz Nur. Luar biasa. Rizky cakep. Ya salam buat Rasulullah. Salamin itu ada guru di kampung aneh ya Rasulullah begini amat ya. Angkat ke derajatnya gimana kayak gitu. Ada yang saudara.